Suling Emas, Jilid 3 Bagian 3. Maaf, Xiao terpaksa membantah. Memang benar bahwa Gubernur Cubun berhasil menumbangkan kerajaan Tang belasan tahun lalu. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah kerajaan baru tergantung daripada dukungan rakyat. Dan untuk mendapat dukungan rakyat, terutama sekali, rakyat harus diberi kehidupan yang tenteram, penghasilan yang wajar, dan sumber hidup yang layak. Akan tetapi, apakah buktinya? Rakyat selalu menjadi korban. Di mana-mana timbul kejahatan, perebutan kekuasaan, kehidupan rakyat tidak aman, masih ditekan pajak, diperas oleh lintah-lintah darat yang berupa raja-raja kecil di dusun-dusun, masih diganggu oleh para tentara kerajaan yang buas melebihi perampok. Buktinya, Samui dapat melihat betapa banyaknya penduduk dusun mengungsi, bingung mencari tempat aman, sehingga di dalam benteng ini saja kami terpaksa menampung 100 orang lebih pengungsi. Bukankah ini sudah membuktikan bahwa kerajaan Liang tidak didukung rakyat? Dan selama pemerintahan tidak mendapat dukungan rakyat, saya yakin takkan berhasil, dan lekas runtuhlah pemerintahan itu. Muka jenderal muda itu menjadi merah, bicaranya penuh semangat, dan wajahnya yang tampan gagah itu mengeluarkan wibawa seperti seekor harimau yang menakutkan. Kam Goan Sui yang perkasa, kata nona kedua yang berpakaian kuning. Bolehkah saya bertanya, Goan Sui ini sebetulnya mengabdi kepada siapakah? Dahulu, keluarga Goan Sui mengabdi kepada Kaisar Tang yang terakhir. Setelah Kaisar jatuh, Goan Sui mengabdi kepada siapa? Kalau Goan Sui tidak mengakui kekuasaan Raja Liang, apakah Goan Sui mengabdi kepada Gubernur Li? Kam Si-ek kini berdiri dari bangkunya. Tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan makin besar. Ia mengepal tinjunya dan berkata, aku hanya mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Siapa saja yang mengganggu rakyatku, akan kulawan. Bangsa apa saja yang berani memasuki tanah airku, akan kuhancurkan. Aku tidak mengabdi kepada Raja Liang, dan terhadap Gubernur Li Koyung yang menjadi teman seperjuanganku dahulu. Dia tetap teman baik asal saja dia tidak menyeleweng daripada jalan benar. Nona paling muda yang berbaju hijau mengedipkan matanya kepada kedua orang encinya, lalu bangkit berdiri menghampiri Kam Si-ek. Ia menuangkan arak dan menjura kepada jenderal muda itu sambil berkata, suaranya halus merdu penuh rayuan. Maaf, Kam Goan Sui, harap maafkan kedua enciku yang seakan-akan lupa bahwa saat ini bukanlah saat untuk bicara tentang urusan negara yang berat-berat. Kasihan sekali suasana menjadi begini panas, sebaliknya masakan menjadi dingin. Kam Goan Sui, mari kita lanjutkan makan minum sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Sudilah kau menerima secawan arak dariku sebagai cawan minta maaf. Ia melangkah maju. Tergopoh-gopoh Kam Si-ek balas menjura, dan ia pun tersenyum. Li Hiap benar, maaf, aku sampai lupa diri. Ia menerima cawan itu, dan sekali tenggak habislah isinya. Si baju hijau tersenyum manis, dan menuangkan arak lagi. Untuk kedua kalinya kuharap kau suka menerima secawan sebagai tanda persahabatan. Dengan sikap yang amat mesra ia menyerahkan cawan, dan dalam kesempatan ini jari-jarinya yang halus menyentuh tangan Kam Si-ek. Pemuda itu kelihatan bingung dan kikuk. Alisnya yang berbentuk golok dan hitam itu bergerak-gerak, agaknya ia ragu-ragu bagaimana harus menghadapi wanita yang tiba-tiba berubah sikap ini. Cukup, katanya, dan merenggut cawan arak itu agar tidak terlalu lama tangannya terpegang jari-jari halus mungil. Ah, Kam Goan Sui, masa tidak mau menerima penghormatanku? Si baju hijau berkata manja, dan berdiri makin mendekat sehingga sebagian tubuhnya merapat, dadanya sengaja menyentuh lengan kiri Kam Si-ek. Hampir saja pemuda ini meloncat pergi. Akan tetapi, sebagai tuan rumah ia masih mempertahankan diri, hanya menggeser kaki menjauhi, lalu berkata, baiklah, kehormatan yang diberikan Li Hiap ku terima. Ia minum lagi arak dari cawannya. Akan tetapi, alangkah terkejut dan kikuknya ketika ia melihat nona muda cantik berpakaian hijau ini tidak kembali ke bangkunya di seberang, melainkan menyeret sebuah bangku dan duduk di sampingnya. Ini dilakukan sambil tersenyum-senyum, matanya mengerling tajam penuh arti. Daripada berdebat yang bukan-bukan, yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali, bukankah lebih baik kita berteman? Kam Goan Sui, kami sudah lama mendengar nama besarmu, sudah lama mengagumi jenderal muda Kam Si-ek yang gagah perkasa, dan menjadi idaman setiap orang wanita di Provinsi Shanxi. Kami bertiga, enci adik, tidak mempunyai niat buruk terhadap jenderal, melainkan hendak membantu usahamu, hendak menyerahkan jiwa raga mengabdi kepadamu, Kam Goan Sui. Sambil berkata demikian, dengan lagak genit si baju hijau ini menggeser bangkunya sampai mepet dengan bangku Kam Si-ek.
Si baju merah dan si baju kuning segera tertawa-tawa dan mengitari meja, menarik bangku, dan mengisi cawan arak. Betul sekali kata adikku yang bungsu. Kam Guansue, kami menyerahkan jiwa raga asal kau suka kami temani, kata yang tertua sambil menyerahkan secawan arak dan tangan kirinya memegang pundak pemuda tampan itu. Percayalah, kami bertiga sanggup mengangkatmu menjadi yang dipertuan di daerah ini, kata si baju kuning yang memeluk leher Kam Si Ek dari belakang. Dirayu dan dikeroyok 3 orang gadis-gadis cantik yang berbau harum ini, sejenak Kam Si Ek tertegun saking kaget dan herannya. Kemudian ia serentak bangkit dari bangkunya, melangkah mundur 3 tindak. Mukanya merah sekali, dan ia berkata, suaranya keren. Samwi ini apa maksudnya bersikap seperti ini? Maksud kami sudah jelas, masa Guansue tidak tahu? Sudah lama kami kagum, dan sekarang begitu berjumpa, kami jatuh cinta. Apakah kau tidak menghargai perasaan suci kami ini? Kata si baju merah tanpa malu-malu lagi. Kam Guansue, ribuan orang pemuda tergila-gila kepada kami, dan semua kami tolak. Sekarang melihatmu, kami bertiga sekaligus jatuh hati. Bukankah ini jodoh yang baik sekali? Kata si baju kuning. Dengan kepandaian kami bertiga digabung kepandaianmu, apa sukarnya merampas kedudukan raja di waktu orang pandai sedang memperebutkan kekuasaan ini? Guansue mempunyai tentara yang cukup banyak dan kuat, kata si baju hijau. Gila, Kam Guansue berseru marah. Pergilah kalian, pergi dan jangan ganggu aku lagi. Pergi, Kam Si Ek marah bukan main. Akan tetapi, kemarahan ini agaknya belum menyamai kemarahan Liu Luxian yang mengintai di atas genteng. Gadis ini marah sekali kepada 3 orang perempuan yang dianggap tak tahu malu itu. Juga, di samping kemarahannya, ia pun kagum kepada Kam Si Ek. Sungguh jantan, sungguh gagah dan keras hati, tidak tunduk oleh gadis-gadis cantik yang tergila-gila kepadanya. Sing, tampak kilatan 3 batang pedang yang dicabut berbareng oleh 3 orang gadis jelita itu. Pilihan kami hanya 2, kau menerima kerjasama dengan kami, atau kau serahkan kepalamu untuk kami hadiahkan kepada Raja Muda Kerajaan Liang. Suling Emas, Jilid 3 bagian 4. Bagus, Kam Si Ek melangkah mundur 2 tindak, dan mencabut goloknya yang berkilauan saking tajamnya. Telunjuk tangan kirinya menuding, dan ia berkata bengis, kalian 3 orang wanita muda tak tahu malu. Kalian datang mengaku sebagai Si Leong Sam Chimoy, 3 enci adik naga barat, berlagak pendekar wanita yang bermaksud membantu karena melihat kesengsaraan rakyat dalam zaman perang perebutan kekuasaan. Aku menerima kalian dengan baik dan hormat. Kiranya kalian mengandung maksud hati yang kotor dan hina. Kalau aku memberi tanda, alangkah mudahnya anak buahku yang ribuan orang banyaknya datang menangkap kalian untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, aku Kam Si Ek, seorang laki-laki sejati, tidak mengandalkan jumlah orang banyak. Majulah, dan sudah sepatutnya golokku mengakhiri riwayat kalian yang tersesat ke dalam jurang kenistaan. Manusia sombong, si baju merah meloncat, dan bagaikan kilat menyambar pedangnya menusuk, berikut tubuhnya yang melayang ke depan, benar-benar seperti seekor naga menyambar. Hebat serangan ini, akan tetapi Kam Si Ek yang sudah siap dengan goloknya menangkis keras. Terang, wanita baju merah itu terpental ke samping, akan tetapi dengan gerakan indah ia membuat loncatan salto 2 kali. Adapun kedua orang adiknya juga sudah menerjang maju dengan loncatan-loncatan tinggi, dan menyerang dengan pedang selagi tubuh mereka masih di udara. Kam Si Ek terkejut sekali. 3 orang wanita ini benar-benar patut dijuluki naga barat, karena gerakan mereka benar-benar lincah dan cepat laksana naga menyambar. Ia cepat mengelak sambil memutar golok sehingga berhasil menangkis tusukan pedang dari kanan kiri. Akan tetapi, 3 orang enci adik itu sudah mendesaknya dengan serangan pedang bertubi-tubi. Kam Si Ek cepat memutar goloknya, dan memainkan ilmu silat keturunan keluarga Kam. Pertahanannya kuat sekali, namun didesak oleh 3 batang pedang yang bekerja sama baik sekali, ia hanya mampu menangkis sambil berloncatan ke sana kemari. Sebentar saja terdesak hebat, namun sebagai seorang jantan, Kam Si Ek berpegang kepada kata-katanya. Ia tidak mau berteriak minta bantuan para penjaga yang berada di luar gedung itu, dan tetap mempertahankan diri dengan goloknya. Sewaktu pedang si baju merah menusuk tenggorokan dan ia menangkis dengan golok, pedang si baju kuning sudah membabat pinggangnya. Cepat ia bergerak dengan jurus burung walet membalikkan tubuh, membuat gerakan memutar untuk mengelak sambil memutar goloknya melindungi tubuh belakang. Ia berhasil mengelak, dan sekaligus menangkis babatan pedang si baju hijau tepat pada waktunya. Akan tetapi,
kembali pedang si baju merah sudah menerjang datang, disusul dua buah pedang yang lain. Karena ketiga orang gadis lihai itu kini menghujankan serangan di tiga bagian, yaitu bawah, tengah, dan atas, maka sibuk jugalah Kam Si Ek. Dengan ilmu golok emasnya yang diputar merupakan benteng melindungi tubuhnya, ia hanya dapat melindungi bagian atas dan tengah saja, sehingga menghadapi penyerangan pedang di bagian bawah, ia harus meloncat-loncat yang membuat gerakan pemutaran goloknya terganggu. Setelah lewat 30 jurus, pemuda ini mulai berputar-putar dan terdesak ke sana kemari. Semua jalan keluar telah dihadang oleh tiga orang gadis yang tertawa-tawa mengejek. Jenderal sombong, daripada mati di ujung pedang, bukankah lebih baik kau memeluk tiga orang gadis jelita? Ah, alangkah goblok engkau. Mana bisa engkau melawan si Leong Sam Chimoy? Kami benar-benar mencintaimu, Kam Goan Sue. Lebih baik aku mati, teriak Kam Si Ek ganas. Melihat kesempatan selagi si baju merah bicara, golok emasnya menyambar dengan pembalasan serangan dahsyat. Namun, tiga batang pedang sudah menangkisnya, dan kembali ia terkepung tiga gulungan sinar berkilau yang mematikan semua jalan keluar itu. Liu Luxian yang menonton dari atas genteng segera mengetahui bahwa biarpun Kam Si Ek memiliki tenaga yang cukup kuat, namun di bidang ilmu silat agaknya belum dapat diandalkan benar, jauh di bawah tingkat tiga orang gadis itu. Kemarahannya memuncak, dan kekagumannya terhadap Kam Si Ek juga memuncak. Ia segera mengambil jarum-jarum rahasianya, dan tiga kali tangannya bergerak disertai pengerahan sinkang yang sepenuhnya. Senjata rahasia jarum ini adalah ajaran ayahnya. Penggunaannya amat sukar karena jarum-jarum itu kecil dan ringan sekali, harus disambitkan dengan sinkang tertentu baru dapat meluncur cepat melebihi anak panah. Dan sekali jarum-jarum ini meluncur, sama sekali tidak mendatangkan suara. Kalaupun ada, suara itu halus sekali, sukar ditangkap telinga. Hebat sekali kesudahannya. Terdengar jerit melengking, dan tiga orang gadis itu seperti disambar petir. Si baju merah melepaskan pedangnya, dan berputar-putar seperti mabuk, disusul si baju kuning yang melemparkan pedang dan mencekik lehernya sendiri. Kemudian si baju hijau terjungkal dan melingkar-lingkar di atas lantai. Tiga orang gadis itu berkelojotan di atas lantai, dan beberapa menit kemudian tak bergerak lagi. Si baju merah kemasukan jarum tepat di ubun-ubunnya, si baju kuning terkena lehernya, dan si baju hijau terserang dadanya. Jarum-jarum itu mengandung racun kelabang yang gigitannya menewaskan seketika, maka bukan main hebatnya. Kam Si Ek berdiri dengan golok melintang di depan dada, matanya terbelalak lebar. Pada saat itu, berkelebat bayangan memasuki pintu, dan muncullah seorang wanita berpakaian serba putih, wajahnya cantik dan terang, usianya sebaya dengan Kam Si Ek. Wanita ini memegang sebatang pedang, dan tangan kirinya menjambak rambut dua orang laki-laki berpakaian tentara, lalu ia mendorong dua orang itu sehingga terguling di atas lantai, dan terus berlutut di situ dengan tubuh menggigil. Sute, siapa mereka ini? Ah, bukankah ini si Leong Sam Chimoy yang menjadi tamu kita? Dan, mereka sudah tewas dan, kau memegang golok. Apa yang terjadi, Sute? Kam Si Ek menggunakan tangan kirinya menggosok mata, lalu menyusut peluh di dahinya, dan menggeleng-geleng kepala. Bukan aku yang membunuh mereka, Suci. Tapi mereka patut tewas, mereka mempunyai niat busuk terhadap aku. Akan tetapi, agaknya ada orang pandai membantuku dan membunuh mereka. Wanita itu membanting-banting kakinya. Celaka, mereka adalah tamu-tamu kita, mana patut tewas di sini. Kalau ada orang yang membunuh mereka secara bersembunyi, belum tentu berniat baik. Kita harus cari dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wanita baju putih itu meloncat keluar lagi. Nanti dulu, Suci, dua orang ini, ada apakah? Sialan benar. Dia dan 5 orang lain melakukan pemerasan kepada beberapa orang pengungsi, malah mengganggu wanita. Yang 5 kulukai, yang 2 ini pemimpinnya, kubawa ke sini untuk kau adili. Jahanam, Kam Si Ek menggerakkan kakinya menendang, dan 2 orang yang sial itu terlempar, kepala mereka membentur tembok, pecah, dan tewas seketika. Beginilah watak Kam Si Ek yang benci akan penyelewengan-penyelewengan. Akan tetapi, kakak seperguruannya, wanita baju putih itu sudah meloncat pergi keluar untuk mencari pembunuh si Leong Sam Chimoy. Kam Si Ek juga cepat lari keluar setelah menyambar Gendewa dan anak panahnya. Dalam ilmu silat boleh jadi dia kurang pandai, akan tetapi ilmu panahnya terkenal di seluruh Sanxi, di samping ilmunya mengatur siasat perang dan ilmu menunggang kuda.